Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang saya hormati para ulama, para asatidz, ibu bapak, jamaah Masjid Al-Barokah, dan para pemirsa di dunia maya, calon-calon ahli surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini bahwa kita masih bersemangat dan terus bersemangat sampai datangnya ajal menjemput kita untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rangkaian-rangkaian ibadah kita, baik yang berbentuk ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Terutama saya sangat optimis dengan kalimat sapaan untuk Bapak Ibu yang hadir di sini dan yang ada di dunia maya, dengan menyapa calon-calon ahli surga. Semoga menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita dan keluarga termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni dosa, yang diridhoi olehnya, dan dijadikan calon surga, wafat dalam keadaan husnul khotimah, dikumpulkan di akhir kelak menjadi ahli surga. Amin. Barangkali bagi ibu-ibu sudah tidak asing lagi, saya sering bertemu cuma dengan bapak-bapak sebagian. Alhamdulillah merupakan ta'aruf khususnya bagi yang hadir di masjid ini. Terimalah ta'aruf saya, salam takjub saya. Semoga silaturahmi saya dengan bapak dan ibu-ibu dalam kesempatan ini khususnya menjadikan Allah semakin ridho dan semakin mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, persetujuan kita calon kita buat dan segala di tidak operator dia tes ayat saya testing kadang testing kata saya sebagaimana yang sudah saya komunikasikan dengan panitia penghubung, khususnya yang menghubungi saya ibu-ibu majelis taklim, yaitu sedikit ada perubahan pilih panjang tri dan judulnya rahmat Allah bagi pemberi kemudahan. Rahmat Allah bagi para pemberi kemudahan, maksudnya kita memudahkan baik untuk pribadi kita, keluarga kita, ataupun teman-teman kita atau orang lain, bahkan binatang. Jika kita memberikan kemudahan, memberikan keleluasaan dan memberikan pertolongan, apakah ada rahmat Allah bagi kita? Dan sebenarnya ini sudah kita maklumi bersama bahwa jelas ada. Cuma kita ingin meyakinkan
dengan sebagian dalil yang tertulis dalam makalah. Alhamdulillah makalahnya biasanya 1 halaman, tapi ini sampai 2 halaman. Bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kepada setiap orang yang bisa memberikan kemudahan atau memberikan pertolongan. Adapun syariat keharusan tolong menolong adalah seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah surat 5 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ini barangkali titik pemberangkatan kita pembahasan dalam hal bagaimana rahmat Allah diberikan kepada orang yang suka menolong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah kalian. Istilahnya saling. Kalau aun itu menolong. Kalau ta'awana, ya ta'awanu itu ada arti saling. Saling tolong menolonglah kalian alal birri, dalam hal kebaikan, wat taqwa, dan dalam ketakwaan. Wala ta'awanu, dan janganlah kalian saling tolong menolong alal itsmi, dalam hal dosa, wal udwan, dan permusuhan. Wattaqullah, dan tetaplah takwa kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, sangat keras atau sangat berat siksanya. Syadidul iqab ini menunjukkan bahwa kalau tidak mau takwa, apalagi kalau bukan namanya kufur, kafir gitu ya. Jadi ini mau tidak mau antara takwa dengan kafir ini sangat-sangat berseberangan. Dalam surat Az-Zumar begitu jelas, wasiqal ladzina kafaru, akan digiring orang-orang kafir ila jahanam, ke neraka jahanam. Tapi di ayat selanjutnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara, akan digiring orang-orang yang bertakwa ke dalam surga. Ini barangkali kewajiban kita dalam masalah tolong menolong ini. Kemudian mari kita perhatikan dulu, siapa yang menolong pasti ditolong Allah. Ini walaupun bentuknya video kecil ya, tapi mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita. Pencuri Tuhan, kejarlah, cepatlah. Ampun Pak, ampun. Saya takut dari tempat sampah Pak. Ini bohongan untuk siapa? Adik saya sakit Pak, terlalu. Ya udah, sini saya bantu.
Saya suruh ayah kamu kejar saya. Justru ayah kamu tolong dan jaga dia. Dari situ, akhirnya saya memutuskan untuk juga bisa jaga kamu dan anak kamu. Ayah kamu itu sangat baik. Jadi selalu ada kebaikan untuknya. Sudah saatnya melayani keluarga. Terima kasih. Karena ayahmu sudah menjaga toko dengan baik. Ini sekelumit ya, barangkali sedikit cerita tentang bagaimana orang yang menolong dan akhirnya ditolong. Wah, kenapa ini? Ada satu hadis yang dalam makalah cukup panjang, saya pecah-pecah hadisnya, hubungan dengan bagaimana Allah menolong kepada orang yang suka menolong, bagaimana Allah memberikan rahmat kepada orang yang suka berbagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diterima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat yang pertama adalah man nafasa ala mu'minin kurbatan min kurubi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurubi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari akhirat. Ini luar biasa janji Allah bagi orang yang suka memberikan jalan keluar kepada orang lain. Ketika orang lain mendapatkan kesusahan, kemudian dia mendapatkan bantuan dari Allah yang luar biasa.
Jangankan sesama manusia, lebih-lebih saudara sendiri. Ada seorang wanita pezinah ya Bu ya, kemudian dia masuk surga gara-gara menolong anjing yang sedang kehausan. Menolongnya pun hanya memberikan air, dan dia dengan rela memberikan atau mengorbankan sepatunya untuk mencetuk air diminumkan kepada anjing sehingga anjing itu mendapatkan kesegaran kembali. Maka Rasul mengatakan bahwa dia wanita yang akan masuk surga, terlepas dari nanti dihisab dulu dosa-dosanya. Yang jelas begitu hebatnya, begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang menolong, suka memberikan jalan keluar kepada orang lain. Jadi berbahagialah orang yang suka empati dan simpati. Ada video pendek yang gambarannya itu ada sebuah batu saja yang tidak ada arti apa-apa. Mungkin di antara ibu-ibu dan bapak-bapak yang pernah mendapatkan postingan itu, video kecil itu, video pendek itu. Batu yang ada di jalanan itu satu saat dilewati saja tidak menjadi apa-apa, tidak menjadi pahala, tidak menjadi dosa bagi dia, tidak menjadi madorot karena dilewati dan dia melihatnya. Terus ada orang yang hampir tersandung dengan batu tersebut sehingga memarahi batu tersebut. Sialan batu teh cicing we didinya gitu. Kemudian ada juga anak yang sedang dituntun oleh bapaknya, kemudian anak tersebut mau menyingkirkan batu tersebut. Bapaknya melarangnya. Nguruskeun batu. Yang terakhirnya ada seorang yang tunanetra, sambil jalan ternyata tersandung atau tersentuh dengan tongkatnya ada sebuah batu, dan dia menyadari bahwa batu itu kalau diinjak oleh orang yang tidak perhatian akan mencelakakan, maka dia mengambilnya dan membuangnya. Maka muncul sebuah hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang menyingkirkan batu yang membahayakan orang lain dari jalanan, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia akan menjadi penghuni surga. Begitu hebatnya, bahkan untuk sebutir batu gitu ya. Manafasa ala mukminin, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia bagi seorang mukmin, kurbatan min kurbi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Nanti pada hari kiamat dia mendapatkan kesulitan, Allah akan memberikan keleluasaan. Ini yang pertama. Poin yang kedua, wa man yassara ala muksirin, dan barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan dia di dunia dan akhirat. Insya Allah ini pernah dialami oleh kita, oleh ibu, oleh bapak, oleh saudara-saudara sekalian, pernah dialami, yaitu memberikan kemudahan, memudahkan orang lain, memberikan ketenangan kepada orang lain. Dalam hal ini beberapa hadis Nabi SAW, bahkan di dalam ayat Al-Quran dinyatakan kita harus asyqah bima indallah. Kita harus memiliki ketegaran, kebahagiaan itu dengan apa yang ada pada Allah. Wa ya'su amma fi aidin nas, dan jangan ragus terhadap apa yang pada manusia. Jadi ini kuncinya. Kita yakin dengan apa yang pada Allah, dan jangan terlalu banyak berharap dari manusia. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang, kemudian seseorang itu menjadi lebih maju daripada kita, kemudian biasanya orang tersebut menjadi sombong sampai kita bisa mengungkapkan secara kebutuhan, secara kebutuhan baheula mah nyaho keur sangsarana, ari ayeuna tos jenang meuni pokok gitu.
ayah yang menyekolahkannya. Itu adalah godaan setan. Jangan sampai keluar kalimat-kalimat itu, karena dalam dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 156 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan. Batal itu berarti sama dengan tidak. Janganlah kalian membatalkan kebaikan-kebaikan kamu dengan bil manni, dengan menyebut-nyebutnya. Ya, mutruk lah gitu ya bahasa Sundanya mah. Jangan sampai mutruk. Wal adza, apalagi menyakitkan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jika kita berbuat baik kepada orang lain, jangan berharap orang lain tersebut akan berbalas budi kepada kita. Seandainya berbalas budinya nuhun, itu oke ulah jadi hati gitu. Nah, ini konsep yang pertama. Ketika kita memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, jangan berharap kepada orang. Seringkali saya sampaikan dalam majelis-majelis taklim, ungkapan-ungkapan seorang penyair yang menyatakan, jika engkau mengetuk pintu rumah orang, belum tentu orangnya ada. Jikapun ada orang di dalamnya, maka belum tentu ia membuka pintu tersebut. Jika kau tahu bahwa di dalam rumah itu ada orangnya, kemudian kau ketuk-ketuk pintunya dan panggil-panggil, maka akan semakin memantik kemarahan orang tersebut. Itulah manusia, jika engkau berharap kepada manusia. Tapi jika engkau mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru saja engkau berniat untuk mengetuk pintunya, Allah sudah tahu apa keinginanmu. Jika engkau mengetuk satu kali ketukan pintu rahmat Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kau butuhkan. Semakin banyak engkau mengetuk pintu rahmat Allah, maka akan semakin dekat Allah denganmu. Semakin engkau menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah semakin akan melindungimu. Menangis di hadapan Allah, Allah melindungi. Menangis di hadapan orang, malah disebut dihina, mewek, bukan masalah gitu, oke, itu kan. Tapi kalau di hadapan Allah, Allah akan melindungi. Apa dalilnya? Ada 7 kelompok manusia. Nah, betul ya, bilangnya baik yang ngomong itu aja, nangis, mewek. Itu kalau manusia mah. Tapi Allah bukan. Ada 7 golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah, bahkan pada saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya adalah rajulun dzakarallah khalian. Seseorang, rajulun ini bukan laki-laki yang dimaksud, baik perempuan ataupun laki-laki. Rajulun dzakarallah khalian, seseorang yang curhat kepada Allah sendirian dalam tahajud umpamanya, sendirian, tidak perlu berjamaah, karena berjamaah bisa jadi air matanya air mata buaya. Kepengaruhan suara yang berdoa, kepengaruhan dengan lampu gitu ya. Kholian, harus sendirian. Fafadat ainahu, sampai meneteskan air mata. Itu yang akan dilindungi Allah. Satu tetes saja Allah akan melindungi, apalagi kalau seember ya, air matanya. Nah, ini jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah. Dan yakin ini janji Allah tidak pernah ingkar, yaitu Allah akan melindungi atau Allah memberikan kemudahan bagi kita. Dan ini insya Allah sudah pernah kita alami. Dan bagi kita seorang mukmin, sebaiknya ciri-ciri mukmin seseorang yang paling mendasar adalah idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Jika engkau merasa gembira ketika berbuat baik dan engkau merasa menyesal ketika berbuat buruk, maka itu menunjukkan bahwa engkau itu adalah seorang mukmin. Senang kalau sudah sholat, senang kalau sudah memberikan pertolongan kepada orang lain. Bukan sebaliknya, senang kalau hari ini tidak infak. Nah, itu masalah. Yang selanjutnya, yang ketiga, wa man sataro musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin.
menutupi aib seorang mukmin. Tapi sok sabalik nanya Pak, aib itu sok gue banget sok sebaliknya teh. Jadi menutupi aib itu, ada aib itu telinga ngadadak curiga, mata ngadadak kenunutan yang melotot gitu. Kalau mendengar aib, kalau ada orang yang membicarakan keburukan orang lain, padahal firman sabda Nabi ini, man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, aib dia akan dijaga oleh Allah, akan ditutupi oleh Allah. Begitulah kita juga secara logis sama ya. Kalau kita bicara tentang keburukan orang lain, secara tidak langsung kita sendiri membicarakan aib kita sendiri. Itu secara logikanya. Apalagi ini Allah turut campur tangan dalam masalah ini. Kalau kita suka menggibah, suka mengumpat, suka menjelek-jelekan orang lain, caranya luar biasa dalam keburukan, maka Allah akan membuka aib kita. Na'udzubillah min dzalik. Fid dunya wal akhirah, lagi baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Nah, ini kunci utama. Dari kita menolong orang lain itu akan mengakibatkan atau berkhasiat wallahu fi aunil abdi. Allah itu akan menolong seseorang makanal abdu fi auni akhihi, selama orang itu suka menolong orang lain. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Memang ada beberapa poin yang hawa nafsu itu bertentangan dengan agama. Hawa nafsu itu cocok dengan agama, tapi banyak poin-poin yang hawa nafsu menentangnya. Salah satunya adalah dengan masalah sedekah, masalah menolong. Seolah-olah sedekah itu akan membuat kita miskin, padahal agama menunjukkan bahwa manaqasa malu abdin min shadaqatin, tidak akan berkurang harta seorang hamba gara-gara sedekah. Ini masuk dalam sumpah Nabi lagi. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, Rasul bersabda, salasun uqassimu bihinna, ada 3 perkara yang aku bersumpah dengan 3 perkara itu pasti akan terjadi. Yang pertama adalah manaqasa abdun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta seseorang gara-gara sedekah. Dijamin semakin banyak sedekah akan semakin banyak rezekinya. Tapi logika kadang-kadang bersahabat dengan nafsu. Mana mungkin bisa seperti itu? Kita punya uang 100.000, 50.000, masukkan ke celing berarti harta kita tinggal 50.000 lagi. Itu menurut logika. Tapi kenyataan toh sehat kita ini milik Allah, dan Allah lah yang menentukan sehat dan tidak sehat kita. Sedekah yang 50.000 itu bisa jadi membantu kesehatan kita, dan itu memang logis gitu, masuk akal. Orang yang sedekah dan gembira dengan sedekahnya itu akan menenangkan hati. Kalau hati sudah tenang, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Kembali lagi kepada hadis Nabi bahwa ala inna fil jasadi mudghah, sungguh di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, kalau beres segumpal darah itu bereslah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, apabila rusak maka akan rusak seluruh tubuhnya. Ala wahya qalb, ingat itu adalah hati. Kita menyadarinya kalau hati sedang gundah gelisah, naik ke kepala menjadi riuh. Misalnya obat riuh kan itu keluar uang. Kalau sedang pusing, sedang sakit, kadang-kadang yang punya penyakit jantung harus ke rumah sakit. Hilang ketenangan dari gara-gara al-qalb ini. Jadi wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong orang lain. Ini bab yang pertama, yang tadi memberikan keleluasaan
memberikan jalan keluar dari kesempitan seseorang, itu akan diberikan pertolongan oleh Allah. Yang kedua, tidak langsung dengan manusia, tapi langsung Allah berhubungan dengan Allah juga. Yang pertama adalah riungan kita. Wa man salaka thoriqan, barang siapa yang salaka itu di sini menempuh. Sebenarnya salaka itu lebih daripada menempuh. Salaka itu dari bahasa Sunda kira-kira. Bahasa Sundanya itu seseleket. Salaka seseleket. Beda ya menempuh dengan seseleket. Kalau seseleket mah ayat halangan oke, ditembus gitu. Atuda jabaning mangkaning ditembus lah lewat. Atuda kumaha bade ngawas subuh tepan si ade bade sakola. Mau Sabtu udah sakola teu libur. Atuda jabani mangkani sedengkeun eta teh biasa ngaganggu gitu ya. Pengajian subuh ini teh sampai jam 6. Tapi ibu dan bapak salaka seseleket. Baiklah. Ya, itu ada ini. Pokoknya mas saya mau salaka thoriqan, jalan yaltamisu fihi ilman, yang di dalamnya ada ilmunya. Apa jaminan dari Allah? Sahalallahu lahu bihi thoriqan ila jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Itulah barangkali kita bersemangat dari sebelum subuh, bahkan dari bangun sudah berniat. Bahkan kalau panitia menghubungi saya sudah 2 bulan yang lalu ya, bahwa sampai ada pembatalan gitu ya Bu ya, dari Sabtu kemarin menjadi Sabtu sekarang. Nah itu sudah berniat bahwa akan ada salaka thoriqan. Mudah-mudahan ini, sekali lagi bukan mudah-mudahan, ya Allah jadikanlah harapan kami ini atau dalil yang Kau berikan ini menjadi kenyataan bagi kami. Sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Oleh karena itu saya senang sekali kalau menyapa jalan majelis taklim dengan kalimat calon-calon ahli surga berdasarkan dalil ini. Karena benar-benar para pencinta ilmu itu adalah calon surga atau dimudahkan jalan ke surganya. Yang selanjutnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, dan tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Bisa jadi yang paling utama adalah masjid ya, berkumpul di masjid. Tapi lebih dari itu pun rumah Allah itulah salah satunya adalah majelis ilmu juga adalah rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat Allah, kitab-kitab Allah. Apakah itu dalam belajar tahsin, hifdzul Quran, ataupun mentadarusi satu ayat Al-Quran, itu namanya yatluna kitab Allah. Wa yatadarasunahu, kemudian mentadarusinya. Tadarus itu adalah mempelajarinya, membuka isinya. Apa hikmahnya? Allah janjikan illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan memberikan, melahirkan ketentraman akan turun atas mereka, akan diberikan ketentraman. Mohon maaf, saya lebih khususkan lagi, sakinah itu adalah tumaknina fi taatillah, merasa tenang selama taat kepada Allah, merasa tenang dalam taat kepada Allah, itu sakinah. Jadi bukan singkatan dari bahasa Sunda ya. Tuh, ibu ada yang sudah ngertinya. Sakinah teh cenah sanajan aki-aki ngeunang. Bukan, sakinah yang dimaksud adalah ketentraman dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan bagi orang yang suka ngariung, bukan sendirian. Wa majtama kan tadi juga berkumpul satu kaum ibu, kaum bapak, atau gabungan kaum ibu dan kaum bapak. Kemudian mereka yatluna kitab Allah. Jadi sebaiknya mas sambil membaca ayat Allah. Jadi kalau baca Quran sebelum pengajian itu saya himbau baca bersama, kayak ibu ya.
Ibu-ibu biasanya baca Quran itu bukan satu orang, pembacaan Al-Quran dibacakan oleh si anu unggul yang dapat pahalanya, tapi yatluna mereka semua walaupun hanya satu ayat, yatluna kitab Allah. Dari ayat itu kemudian ditadarusi, dipelajari, didalami, ditadaburi gitu. Pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketentraman. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah meliputi mereka. Rahmat, ini judul, kembali ke judul. Rahmat Allah akan meliputi mereka. Intinya kan yang kedua, poin kedua ini, kalau tadi khusus orang menolong orang, kalau sekarang orang bergaul dengan orang tetapi ada kaitannya dengan Allah. Salah satunya menuntut ilmu tadi. Yang kedua adalah membaca Quran. Quran itu hubungannya dengan sesama manusia berjamaah, kemudian dengan Allah, karena ini adalah yang dibacanya ayat Allah. Nah, yang ini mengakibatkan wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diberikan rahmat Allah. Dan rahmat itu apa? Rahmat itu adalah ar-rafah, kata Imam Ibnu Katsir. Rafah itu adalah intau mayuhtaju, diberikan apa yang dibutuhkan, akan diberi apapun yang dibutuhkan. Ini kan penting kita. Dengan membaca Al-Quran bersama-sama, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Apakah yang dibutuhkan itu selalu nikmat? Tidak. Kadang-kadang pahit. Seperti seorang dokter memberikan obat kepada kita, obatnya pahit, harganya mahal. Itulah yang dibutuhkan. Itulah rahmah. Oleh karena itu ketika Allah memberikan kepahitan dan kemahalan kepada kita, tebus itu, bayar gitu ya. Kalau ke dokter ternyata pahit dirasakannya, terima dulu, sebab dibalik pahit dan mahal itu ada kesembuhan. Itu berkarya, itu namanya rahmah, jangan salah. Untuk yang pengantin baru biasanya kita berdoa dengan mawaddah warahmah, atau tujuan pernikahan itu adalah, bekal pernikahan itu mawaddah dan rahmah. Ini dua hal yang sama tapi beda. Imam Ibnu Katsir memberikan batas, kalau rahmah itu i'ta'u mayuhtaju, memberikan apa yang dibutuhkan. Kalau mawaddah itu i'ta'u mayuradu, memberikan apa yang diinginkan. Mending mana? Mending memberikan yang dibutuhkan, mending diberikan yang diinginkan? Dua-duanya kita perlu. Karena pengantin itu atau pernikahan rumah tangga itu dua-duanya wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan Allah menjadikan buat kamu itu mawaddah ada, rahmah ada. Memberikan apa yang diinginkan, memberikan apa yang dibutuhkan. Tapi beda ini teh, menurut penelitian para ahli sosiolog, bahwa mawaddah itu muncul pada saat awal pernikahan sampai usia 40 tahun, dan rahmah itu muncul setelah 40 tahun ke atas. Itu dominannya ya, bukan hilang dua-duanya, tapi dominannya di sana. Sebelum nikah masih bobogohan, apapun yang diinginkan selalu diberikan, itu mawaddah. Neng hayong naon, hayong baso, basona di mana? Itu di Amerika. Angkat si calon suami itu ke Amerika jalan baso demi yang disayang, berani berkorban, memberikan apa yang diinginkan. Dibonceng, pakai sepeda. Zaman saya makan sepeda kan remaja teh. Sekarang anak-anak sudah pakai motor. Pakai sepeda, nanya, hangeho sampai ngoprot kesa, capek ngebonceng si Neng di belakang. Si Neng Noel kan capek, kumaha cek suaminya. Tuh. Tidak ingin menampilkan apa yang sekiranya yang diinginkan. Tuh capek, diciwit, diikut kasoek, akan nyeri tuh, malah ditutupan mandi oge. Oh itu beja-beja kawan tuh, saya diciwit ku kamu lo.
Nah, ini namanya mawaddah. Mawaddah. Jadi memberikan iktau mayuridu, memberikan apa yang diinginkan. Kalau rahmah, memberikan yang dibutuhkan. Biasanya 40 tahun ke atas. Karaos man, pamin atas 40 tahun mah si bapak angkat ke masjid, dijemput kunaon karunya nyaah karena dia membutuhkan pendamping bisi gebis. Jadi bukan karena kelebihannya, justru kekurangannya yang kita sayang itu karena kekurangannya. Dengan segala kekurangannya, Allah rahmannya kepada kita itu nyaah kepada kita karena dengan segala kekurangannya memberikan apa yang dibutuhkan. Tapi dasarnya sayang sama rahmah ataupun mawaddah. Ini wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diberikan kebutuhan semuanya oleh Allah. Wa haffathumul malaikah, yang ketiganya orang yang suka ngariung membaca Al-Qur'an itu akan diriung oleh, akan di sini bahasanya malaikat akan mengelilingi mereka. Jadi di sini itu sejumlah ribuan malaikat hadir untuk mendengarkan atau memperhatikan, mencatat pahala-pahala kita, dan jika ada yang berdoa maka akan diaminkan oleh malaikat tersebut. Begitulah pentingnya kita berdoa di awal pengajian, di akhir pengajian, bahkan sedang pengajian. Oke, daripada menutan, mending doa. Ngadangkeun ustaz asa monoton kieu-kieu mending doa, silakan gitu. Daripada bismika Allahumma ya wa wa hafathumul malaikah. Dan yang keempatnya adalah wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Zakaro menyebut atau mengabsen, saya sering menyebutnya mengabsen mereka satu persatu. Si fulan sudah dicatat, si fulan sudah dicatat, pilih malaikat sigaman Musa sokowan. Nah, Allah begitu luar biasa perhatian kepada orang-orang yang mau bergaul di sini. Jadi ini juga sama. Kita ngariung di sini itu saling menolong juga dalam jalan Allah. Silaturahmi. Kadang-kadang ada hal yang luar biasa. Tujuan untuk mendapatkan pelajaran pengajian, tapi mendapatkan ilmu lain. Datang dalam keadaan sedang nyeri cangkeng dalam majelis, kemudian ngobrol, kita menuju nyeri cangkeng. Bapak nyeri cangkeng mah geura abdi ge ngaraos. Damanku Tempuyung teh Jombang ya, yang ada di pinggir-pinggir itu. Nah, itu biasanya gampang dilakukan. Alhamdulillah, saya pernah mengalami itu pas ke masjid, ruku gitu biasa sampai duduk seperti ini di kursi. Salat itu tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, bahkan disuruh imam juga tidak mau karena memang sakit. Pas di masjid ada yang ngasih tahu, Bapak sampean ku Jombang ya, kata Nabi Tempuyung. Waktu itu sudah malam Jumat, besoknya harus Jumatan, dan itu waktu Isya. Di belakang masjid ada tempuyung, ya ambil di leong gitu ya, disiksik di leong, 2 gelas jadi 3 gelas jadi 2 gelas diminum. Pagi-pagi nanti jadi cangkeng. Nah itu seperti itu hikmah daripada keempat ini. Jadi bukan hanya ya sakinah itu maknanya seperti ini. Ketenangan itu yang asalnya sakit bisa jadi sembuh gara-gara atau hikmah daripada menghadiri pengajian. Itu sakinah. Ghasyiyatuhumur rahmah, apa yang kita butuhkan Allah memberikan dengan rahmah itu. Nah itu seperti tadi, padahal pas dilandungan segala obat gitu untuk nyeri cangkeng itu saya sakit itu dari Selasa sampai hari Kamis itu. Ternyata dengan qadarullah, dan mungkin karena hikmah dari hadis ini sehingga Allah memberikan perantara. Daun Jombang yang orang tidak pernah mempedulikan, kadang-kadang bahkan dibuang, buang, ternyata dia berkhasiat sekali untuk kesembuhan. Ternyata setelah itu saya baca juga
Ada yang namanya obat batugin ya Bu ya. Ada batugin, harganya cukup mahal. Ternyata 70% mengandung tempuyung tadi. Tempuyung. Nah jadi iklan tempuyung gitu. Jadi intinya ini yang kita sampaikan. Satu lagi yang terakhir, berangkat karena jam sudah menunjukkan jam 6, bahwa menolong dengan ikhlas itu luar biasa dirasakannya. Ini video pendek juga, tetapi boleh dijadikan satu pelajaran berharga buat kita. Artos mung kantun 10.000 na dompet ngamen. Begitu mudah Allah membalas kebaikan seseorang yang hanya di dalam dompet hanya ada uang 10.000 saja, dan akhirnya Allah ganti dengan 5 kali lipat 50.000. Lu ngomong amin deh 100.000 segala macam gitu. Jadi ini salah satu yang pernah kita alami, dan saya yakin kadang-kadang tidak disadari bahwa ini adalah karunia Allah. Ketika kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita secepatnya kadang-kadang. Nah ini barangkali satu ibrah buat kita, benar-benar kembali kepada kepada ini bukan kepada kita semua. Dan hadis-hadis selanjutnya itu sebagai penambah pembendaharaan hadis bahwa bukti bahwa setiap orang yang menolong akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali bahasan kita pada pagi ini, baik yang hadir di Masjid Al-Barokah ini. Terima kasih atas ta'arufnya, begitu luar biasa. Saya bawa fotokopi hanya 60 lembar, ternyata yang hadir melebihi. Mohon maaf kalau ada yang tidak kebagian. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini mendapatkan bisa menyentuh hati kita untuk berbekal diri sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekali lagi sangat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kemudian menjadikan kita hamba-hambanya yang diridhoinya. Kita mohon kepada Allah juga kepada kita dan keluarga yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkannya. Yang sedang mendapatkan musibah diberikan jalan keluar, dan yang memiliki keinginan dan harapan, semoga Allah kiranya Allah memberikan membimbingnya. Seandainya baik buat kita, mudahkanlah. Seandainya buruk buat kita, maka semoga Allah menjauhkan keinginan tersebut dari kita semua. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangannya.
berterima kasih atas segala perhatiannya, baik yang ada di darat ataupun yang ada di udara. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.